apa yang kita harapkan dengan generasi yang latar belakang pendidikannya dari SMP. Saya rasa Nano Pos pun tidak akan pernah menerima karyawan yang lulusan SMP. Tapi mafia tanah ini ya, Ya ini juga harus sama-sama kita ya super hilangkan, mengganggu investasi. hilangkan. Happy people, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Sulawesi Utara. Saat ini Nano Pos kedatangan lagi sumber luar biasa yang merupakan calon gubernur Sulawesi Utara untuk 5 tahun ke depan. Dan di saat ini kita akan berbicara atau membahas sebetulnya hal-hal yang agak serius ini ya Pak. Nanti ke depan kalau ada yang ringan-ringan kita bicarakan. Kenapa saya bilang serius? Karena topik ini soal rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, bagaimana menselaraskan dengan RPJPN atau rencana pembangunan jangka panjang negara 2025-2045. Di Sulawesi Utara tentu kita harus selaraskan program yang sudah diluncurkan juga oleh Bappenas, bagaimana di Sulawesi Utara ini, karena ketika terpilih nanti Pak Stephen Kando menjadi gubernur Sulawesi Utara di pilkada serentak nanti, kami perkirakan itu akan menjadi gubernur itu atau akan memimpin Sulawesi Utara ini selama 10 tahun, Pak. Jadi harus target 2 periode, ya toh? Bukan hanya 1 periode. Nah, sehingga 10 tahun itu waktu yang panjang di bawah pemerintahan atau kepemimpinan Bapak Stephen Kando dengan pasangannya Pak Tueja, Pak Jenderal. 10 tahun itu Nano Pos ingin menggali informasi untuk diketahui oleh masyarakat Sulawesi Utara apa yang ide apa atau visi apa, karena Stephen ini selama menjabat wakil gubernur berpasangan dengan Pak Widodo Kambe, kami kenal sebagai pemimpin yang visioner, sudah banyak yang dilakukan, sehingga kami juga ingin menggali 5 tahun, 10 tahun, jadi 2 repelita ini jangan dibuang percuma selama 10 tahun ini, sehingga masyarakat ini setelah 10 tahun di bawah pimpinan Pak Stephen Kando itu jangan sampai masyarakat hanya begitu-begitu saja. Jadi harus ada kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara, karena 10 tahun ini waktu yang panjang. Kalau disia-siakan, kalau kepala daerahnya hanya tiba saat tiba akal, hanya jalan entah mau dibawa kemana daerah ini, ya itu tentu kami masyarakat, kami mewakili masyarakat Sulawesi Utara sebagai media terbesar di Sulawesi Utara, tentu tidak menghendaki pemimpin ke depan Sulawesi Utara ini hanya menyia-nyiakan kepercayaan selama 5-10 tahun dan tidak berbuat apa-apa untuk membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu kami mengundang para calon gubernur. Sebetulnya kami mengundang 3 sekaligus Pak, tapi mungkin waktu yang padat untuk 3 calon gubernur, dan mereka juga sudah merespon di hari-hari yang berbeda. Nah, untuk yang pertama ini kami akan lebih dulu menanyakan apa visi Bapak Stephen Kando ketika memimpin Sulawesi Utara ini untuk repelita pertama 5 tahun ke depan, dan kemudian rencana 10 tahun ke depan. Dan 10 tahun itu kami harapkan itu masuk dalam satu rancangan menopang rencana pembangunan jangka panjang, yaitu 2025-2045, 20 tahun untuk menuju
surut emas untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Ya, kita akan menanyakan kepada Pak Stephen Kando. Jadi menurut analisa kami sebetulnya ada 3 kebutuhan mendasar yang perlu dibenahi atau dimajukan kepada masyarakat, yaitu pertama ini terkait Human Development Index, Pak. Jadi ada 3 indikator, yaitu masalah pendidikan masyarakat, kemudian masalah kesehatan masyarakat, dan yang ketiga soal kesejahteraan masyarakat atau terkait dengan income per kapita. Kita mulai dengan yang masalah pendidikan ini atau terkait dengan sumber daya manusia Sulawesi Utara, karena kita kan Indonesia termasuk Sulawesi Utara ini memiliki bonus demografi. Tetapi kalau bonus demografi ini generasi penerus ini tidak disiapkan mereka, ya, jadi mereka justru akan menjadi bumerang, bukan menjadi keuntungan bagi Sulawesi Utara ke depan. Sehingga apa program yang telah dipikirkan atau disiapkan yang biar mungkin nanti akan masuk dalam visi misi dari Pak Stephen Kando untuk menyiapkan pendidikan masyarakat Sulawesi Utara 5-10 tahun ke depan untuk disiapkan menyambut Indonesia Emas. Bagaimana Pak Stephen? Terima kasih Bung Daum and people. Salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih saya diundang di media yang terbesar di Sulawesi Utara ini. Siapa yang tidak tahu teman-teman Media Pos, sekali lagi saya memberi apresiasi. Yang kedua, kalau makan untung pasti ada appetizer. Ya. Makan besar kan pasti ada makanan berbuka. Oh iya, siap. Ini bukan langsung makan makanan besar ini. Bubur dulu. Ya kecil-kecil dulu. Kecil ya. Tidak apa-apa, saya tahu. Karakternya ini straight to the point. Langsung. Perfect lah. Ini bahasa lain itu. Bukan bahasa saya. Kalau orang pemanasan. Intinya segala sesuatu harus direncanakan. Intinya segala sesuatu harus punya roadmap. Intinya segala sesuatu harus punya grand strategi, termasuk dalam kita ingin menjadi pengambil keputusan di Sulawesi Utara ini, dalam hal ini menjadi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu memang juga jadi salah satu syarat dalam pendaftaran. Kita harus sudah punya visi dan misi. Kebetulan saya dan Pak Jenderal ini sudah menyiapkan visi dan misi kita. Visi misi kita ini karena umum saya pribadi seorang wakil gubernur sudah 9 tahun, dengan Pak Gubernur OIBKB, tentu saja saya mempunyai visi misi yang sifatnya berkelanjutan, sustainable dengan apa yang sudah dicapai selama 9 tahun ini. Kenapa mesti berkelanjutan? Karena secara empiris terukur, bisa dilihat dengan mata bagaimana capaian-capaian yang sudah kita hasilkan selama 9 tahun. Indeks pembangunan manusia kita kan di atas rata-rata nasional, peringkat 5 ya. Iya, pertumbuhan ekonomi kita juga selalu di atas nasional. Di Pulau Sulawesi kita sangat kalah dengan Sulawesi Tengah, walaupun Sulawesi Tengah
disparitasnya tinggi, hanya di bagian timur yang menyumbang pertumbuhan ekonomi, dan di bagian barat, bagian tengah tidak. Kalau kita kan relatif merata. Jadi rasio kita, ketimpangan kita ini di nasional relatif paling rendah ketimpangan. Itu juga dengan kemiskinan kita rendah. Boleh bangga satu Sulawesi kita rendah, bahkan di nasional juga satu yang rendah. Penanggulangan stunting juga kita di bawah rata-rata nasional. Dari ini semua menjadi keyakinan bahwa harus ada keberlanjutan. Kita sudah lihat sendiri, ini sangat sayang sekali kalau apa yang sudah dicapai selama 9 tahun ini terus kita tidak lanjutkan, kan itu pakai teori serosam, ini kosong-kosong lagi. Itu tidak baik. Apa yang 9 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup panjang, hampir satu dekade lah konsep pembangunan di Sulawesi Utara. Dari aspek visi saja untuk mulai, dulu yang saya kasih contoh visi kita waktu 2014 di awal saingan poli itu, narasinya antara lain menuju gerbang Pasifik, menuju gerbang Sulawesi Utara dan gerbang Pasifik. Sekarang kan sudah bukan menuju lagi, terbuka, sudah jadi gerbang Pasifik. Jadi visinya saya sudah terubah, suruh maju, sejahtera, berkelanjutan sebagai pintu gerbang Pasifik. Dulu kita masih mencari-cari format, mencari-cari cara bagaimana kita mimpi yang mulai dari zamannya Om Samratulani kita wujudkan. Sekarang itu sudah terwujud. Masalah konektivitas ini ya, kita boleh, rakyat Sulawesi Utara boleh berbangga konektivitas kita di depan, keluar negeri Pasifik bagian utara itu ke China, Korea sekarang kemarin inaugurasi flight dari kota Kinabalu itu semua terbuka. Di laut pun seperti itu, belum pernah ada sejarah angkutan direct kapal kargo dari China ke kita. Sekarang sudah ada. Dulu cuma ada kan cuma ferry ke Davao yang akhirnya tutup. Ternyata hari ini kita sudah betul-betul boleh mendeklar pintu gerbang tersebut sudah kita. Ternyata itu punya konsekuensi-konsekuensi, punya daya ungkit yang luar biasa. Mulai dari aspek komoditas, mulai dari aspek sumber daya manusia. Kita boleh berbangga dengan pencapaian strategik. Itu visi kami ke depan sudah harus isi ini. Jadi tadi saya pernah merahkan dengan yang ditanyakan tentang SDM dan SDM, sustainability. Visi ini akhirnya jadi misi. Misi yang pertama kita S ini sustainability. Lanjutan di situ termasuk dengan peningkatan SDM. Saya harus sampaikan bahwa kejawataan lebih lanjut dari itu, kalau yang 9 tahun kemarin kita banyak baseline kebijakan kita infrastruktur, baik infrastruktur sipil, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Kita boleh bangun infrastruktur ini. Setelah jadi sekarang, jadi tugas utama, misi yang pertama kita itu seperti yang ditanyakan kami tadi, masalah pendidikan.
pendidikan ini, sumber daya manusia ini betul-betul jadi perhatian khusus kita ke depan. Karena kita tahu kita ini 26 juta penduduk di antara 270 juta penduduk Indonesia. 1%. Tidak sampai 1% saja. Ya, sementara natural resource kita di daerah-daerah yang lain punya istilah Inggrisnya huge resource, sumber yang besar. ya, Sudah punya nikel yang besar, tambah batu bara yang besar. Kita tidak ada jalan lain selain kita tinggalkan SDM itu. Saya sudah punya konsep ke depan ini, terutama peningkatan kualitas tenaga pengajar. boleh terus ya. Tenaga pengajar jadi tugas kewajiban kita. Tenaga pengajar itu satu. Yang kedua, kita underline pendidikan vokasi, pendidikan keahlian, Juga SMK. cerita. Nah, itu ternyata yang paling gampang besar, paling gampang lebih murah dalam mendidiknya, mempersiapkannya dibandingkan dengan yang non vokasional. Kita juga kan sudah merintis penerimaan SDM kita tenaga kerja di luar negeri. Ternyata di luar negeri itu Jepang dan lain-lain itu yang lebih diutamakan itu specified worker, SSW, tenaga kerja berkemampuan khusus yang lulus sekolah soal vokasi. Yang keempat tentu saja, selain kita berbasisnya vokasional, kita juga harus punya tenaga-tenaga kita yang kategorinya strata 1, strata 2, strata 3. Itu kita akan lebih lagi mengalokasikan dana untuk Beasiswa. scholarship dari kita. Hal-hal itu. Walaupun sekarang sudah ada, nanti kita sudah akan mengurangi infrastruktur fisiknya. SDM ini yang nomor satu. Nomor satu sekarang alokasinya 10, nanti mungkin 10 kali lipat kita. Yang kelima, namanya SDM, kalau tidak ada output dan outcome-nya, itu rasa-rasanya kehilangan kontak dengan realitas sosial. Jadi SDM yang kita maksud ini SDM yang punya basis penelitian yang harus dihasilkan oleh SDM-SDM kita ini. Jadi ke depan biaya untuk penelitian terutama di perguruan tinggi kita lebih banyak. Karena penelitian yang paling utama itu menurut kita itu harus yang berbasis lokal base, baik untuk pertanian, kelautan, perikanan, dan semua aspek ekonomi sosial budaya. Kita sendiri harus yang mencari tahu, mengelaborasi dan memusin roadmap. Siapa lagi yang akan secara detail, secara ilmiah, secara empiris akan melaksanakan produk-produk riset. Jadi 5 hal ini yang saya sampaikan tadi, betul jadi underline fokus kita 5 tahun ke depan. Sumber daya manusia ini memang jadi misi yang pertama kita. Termasuk sumber daya manusia itu tidak hanya masalah inteligensinya, juga masalah kesehatan. Kita juga harus berpikir supaya SDM di Sulawesi Utara ini selain pintar dan sehat,
Ya, Pak. Jadi sebelum lanjut ke kesehatan, nanti ada bahasan khusus bagaimana juga terkait masalah kesehatan. Saya ingin menanyakan lagi soal pendidikan tadi. Jadi memang betul sudah melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ya, nah kita juga lihat negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini yang sudah terkoneksi dengan kita Sulawesi Utara itu, mereka juga krisis akan tenaga kerja, sumber daya manusia. Mereka tidak ada bonus demografi seperti yang dimiliki oleh negara kita termasuk Sulawesi Utara. Jadi SDM atau tenaga kerja juga ini bukan cuma untuk Sulawesi Utara, tapi juga mereka bisa menjadi menjadi tenaga kerja di negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik. Dan yang tadi Pak, mungkin yang saya belum dapat penjelasan ini, pendidikan dasar, bahkan peningkat ini kan SDM berarti mulai dari tadi Bapak sempat singgung masalah stunting. Jadi menyiapkan SDM itu berarti mulai dari dalam kandungan dari janin itu. Apa ada rencana dari pemerintah daerah, maksudnya mengawal setiap janin yang telah ada janin yang baru itu, mulai dari kandungan itu sudah disiapkan ini generasi, sehingga ketika lahir nanti ini bayi ini dia bayi yang sehat dan kuat dan tidak stunting, sehingga fasilitas pendidikan yang sudah disiapkan oleh Bapak nanti, ini bayi yang sehat dan kuat ini bisa menikmati dan dia bisa menyesuaikan dengan pendidikan yang sudah berstandar internasional yang sudah sebelum masalah stunting. Saya bisa banyak yang tidak tahu, kita ini yang sarjana nggak sampai 10%, 13%. Yang lulusan SMA yang banyak persen, yang SMP 60%. Tibanya hanya Apa yang kita harapkan, 9 tahun. apa yang kita harapkan dengan generasi yang latar belakang pendidikannya dari SMP, paling jadi blue collar worker, bukan white collar worker. Jadi kita komitmen saya akan terapkan supaya lama sekolah kita ditingkatkan. Ya, usia lama sekolah kita memang rata-rata 9 tahun. Harus, Walaupun di atas nasional harus 12 masih tahun. rendah itu. Paling rendah itu. Apa yang kita harapkan? Saya rasa Nano Pos pun tidak akan pernah menerima karyawan yang lulusan SMP. Terus kalau kita kan fakta. Iya. Even mau jadi security, Ya. even mau jadi cleaning service, mana ada yang mau Ya. dengan SMP. Jadi ke Apa depan strateginya untuk kita harus, meningkatkan usia lama sekolah itu? kalau perlu bikin perda kewajiban untuk anak-anak harus lulus ke SMA. Minimal SMA. SMA ini sekolah kedua. Jadi Ya. saya tadi lupa disinggung, antara lain kita membuat sekolah-sekolah kejuruan vokasi Kejuruan, ya. yang baru di semua klaster kita, Nusa Utara, Bomo, Manado, dan Minahasa. Ya. Karena jalan ini mindset masyarakat yang tadinya, for apa SMA? Ya. Oke, SMA, Ya. kalau boleh langsung kerja, why not? Nah, ini kita harus SMA, masyarakat berpikirnya harus juga SMK supaya Ya. komparatif advantage-nya ada anak-anak. Ya. SMK ini menarik itu. Betul. Ini fakta di lapangan yang selama ini kita temui. Jadi Dan kalau perlu Pak, SMK itu berdasarkan dengan potensi masing-masing kabupaten. ya, untuk kita sudah ada SMK Kepulauan, SMK pertanian. Kita mau tambah sekarang. Yang di Kakas itu Pertanian di Kakas, di Bolmo. malah pakai boarding school. Ya. Ya, tambangin. SMK kelautan, Ini perikanan kelautan, SMK perikanan, kehutanan. di bagian Bomo. Karena lebih spesifik yang pertukangan yang di Semarang. Kita sudah studi kasus itu. Mudah-mudahan di 5 tahun ke depan itu kita langsung ke
keserta yang biasanya kita alih fungsikan Iya. yang semua yang nasional. Ini cara yang ampuh untuk meningkatkan minat Iya. orang tua dan anak-anak kita untuk jadi lama sekolahnya menjadi 12 tahun. 12 tahun dan mereka siap kerja setelah tahun Setelah nanti itu siap pakai, siap kerja. jadi pasti vokasional itu kan tujuannya itu Iya. siapa. Di samping itu tadi yang kami singgung tadi masalah naskah itu. Ya. Jadi SDM itu Ya. dalam bicara SDM tidak hanya hubungannya dengan masalah pendidikan, itu kesehatannya juga. Iya, betul. Itu satu paket ibarat seperti mata uang. Ya. Masalah SDM sebagai sisi yang satu pendidikan, sisi yang lain itu kesehatan. Di mana kita mau ada bonus demokrasi sementara prevalensi stunting yang umpamanya 30%, Oh, di antara 100 anak terus surut berapa sekarang? kita di bawah persen 19. 19. Saya masih tetap tinggi. Target 14%. Target nasional malah 9%. Kita berupaya. Nah, ada balas 19% itu berarti setiap kelahiran 100 bayi 100 bayi ada potensi 19 potensi 19 bayi stunting kurang gizi. tapi tidak selalu berhubungan dengan Enggak, maksudnya orang tuanya yang kurang gizi. Ah. Ibu hamil yang kurang gizi menyebabkan bayinya stunting. pola hidup. Pola hidup ya. Untuk stunting ini termasuk perkawinan dini, Bung Tom. Oke. Kalau makanya saya sekali remaja di bawah 18 tahun, Ya. sebenarnya itu potensi Ambil di luar nikah. potensi stunting bayi ini secara kedokteran Apa strategi bisa harus kita pernikahan ini? mampu melalui pemerintah, Kolaborasi dengan tokoh gereja. masyarakat, tokoh agama harus memberi pencerahan. Ya. Karena banyak juga di sebagian masyarakat kita masih mempunyai kultur menikahkan anak cepat-cepat. Di bawah umur. Padahal Nanti kan sekolah itu. memang karakternya seperti itu. Jadi ini menurut saya multi aspek. Ya. Ini yang masalah SDM. dari dengan karyawan kesehatan Bisa. tadi yang Mas kita bilangnya stunting. Banyak yang pikir hanya untuk gizi, hanya untuk tambahan makanan, ternyata tidak. Mulai dari kultur juga tuh Dilaku. harus seperti mindset kita itu menghargai perkawinan, harus secara biologis sudah Siap. sehat, Ya. harus bisa. Itu saja baru awal. Jadi ada pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Bagaimana mungkin kalau masih 17 tahun sudah Iya, iya. perempuannya, itu saja sudah berbahaya. Ya. Apalagi berikut dengan ibu hamilnya. Hamilnya kan harus ditreatment. Ya. Di beberapa masyarakat kita kan pengetahuan tentang ibu hamil ini kurang. Jadi mau nggak mau menurut teman saya, yang metode zaman-zaman dulu yang relatif sudah termarginal harus kita terapkan lagi, itu apa? Posyandu. Posyandu kan zaman Ya. Orde Baru gencar sekali. Ternyata itu Ya. tepat. Kita harus gencarkan lagi posyandu di PPP. Ya. Saya selalu sampaikan kepada Untuk mengawal setiap ada Ada. ibu hamil. Anda. Nah, sekarang juga kan harus database kita harus punya lengkap mendata ibu hamil. Saya selalu sampaikan ke pemerintah kabupaten kota langsung punya database di desa mana ada. Nah, itu nanti berkoordinasi supaya posyandunya memonitor ibu-ibu dari hamil ini, Iya. masalah sanitasinya, masalah nutrisinya. Ya. Setelah itu pun lalu setelah bayinya lahir kita harus monitor tentang asupannya, 100 hari terus dimuasin. gizinya itu. Jadi
masalah stunting ini bukan hanya masalah setelah lahir, Ya. sebelum ibu lahir, sebelum anak-anak kita melangsungkan pernikahannya itu kita sudah ingatkan, jangan ada pernikahan dini, berbahaya sekali. Jangan ada pernikahan yang hubungan keluarganya masih terlalu dekat. Itu juga masalah dengan pertanyaan dia. Makin jauh semakin bagus. Lalu Tokyo jangan lah, sedikit banyak jangan sama nomor ya kan, itu ternyata betul secara ilmiah. Jadi saya pikir itu kalau tadi disebut masalah SDM yang saya kaitkan dengan masalah kesehatan, hanya stunting. Jadi SDM juga setelah lahir pun kita harus pikirkan supaya masyarakat kita sehat. Hanya selama 5 tahun ini kita sudah membangun 5 rumah sakit. Rumah sakit ODS, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit jiwa, rumah sakit mata, dan rumah sakit penyakit menular. Ini betul-betul supaya akses ke kesehatan ini gampang untuk masyarakat. Juga dorong kabupaten kota, klaster yang lebih bertanggung kita bantu rumah sakit pertama akut supaya rumah sakit rujukan regional, sistem kesehatan kita harus ciptakan lebih holistik lagi, tidak parsial-parsial. Makanya kita tidak segan-segan pinjam uang untuk bangun rumah sakit. Keduanya itu, karena tanpa di backup dengan pelayanan kesehatan yang baik, jangan harap SDM kita juga akan baik. Begitu alhamdulillah untuk sekarang ini masalah kesehatan Sulawesi Utara sudah hampir paripurna. Makanya bahkan kita sudah jadi rujukan untuk Indonesia bagian timur. Masalah kesehatan. Padahal tadinya untuk internal masyarakat Sulawesi Utara, sekarang sudah jadi provinsi lain dibutuhkan. Bahkan jadi komunitas-komunitas di kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang multinasional sudah pakai kita. Terpakai di Maluku Utara, Sulawesi Tengah. Jadi itu tadi masalah SDM ini tidak boleh dilepaskan selain pendidikan juga kesehatan. Makanya misi kita ini yang kedua itu yang sustainability, berlanjutan ini betul-betul harus kita underline, terutama masalah pendidikan. Jadi ini tadi kan saya sudah menyinggung akan bahas soal pendidikan dan kesehatan. Jadi Bapak juga sudah menjelaskan untuk mencapai SDM itu termasuk dalamnya pendidikan dan kesehatan. Jadi yang sudah ada sekarang ini dilanjutkan bahkan ditingkatkan untuk akses kesehatan masyarakat di permuda dan lain sebagainya. Adalah di masalah SDM yang jadi perhatian kita. Kalau kita bicara SDM, saya selalu ingat apa yang harus kita sampaikan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bencana. Makanya saya tetap harus mengalokasikan bantuan-bantuan kepada bantuan-bantuan keagamaan. Kita harus mendorong supaya anak-anak kita depan itu selain pintar, sehat, juga yang takut Tuhan. Punya karakter. Iya, kita berbuat institusi-institusi keagamaan kita. Kita bantu semua, yang gereja, yang masjid, yang pura, apa saja kita bantu. Dengan harapan mereka juga melakukan penetrasi-penetrasi di lingkungan keluarga. Dan betul-betul SDM kita ini paripurna, di tengah memenuhi 3 kecerdasan, kecerdasan seksual,
kekerasan emosional dan kekerasan spiritual itu dimiliki oleh generasi SDM sementara ke depan. Apa yang kita akan capai apabila kita orang pintar, orang sehat, tapi karakternya tidak baik. tidak ada humanisme. Ya. Humanisme aja itu penting. Ya. Jadi di dalam konteks humanisme ini SDM yang punya humanisme itu menghormati yang tua, Ya. bersimpati dengan orang yang susah, ya. Punya empati dengan orang yang ada kesusahan, Ya. berposolio, saling hormat, menghormati, Ya. punya karakter seperti itu. Yang disiplin, buang sampah, Ya. tidak sembarangan, Ya. mengimplementasikan jargon-jargon kita, Ya. orang semua ciptaan Tuhan. Ya. Supaya anak-anak kita juga merawat Ya. ciptaan Tuhan, merawat alam dan sekitarnya. Ya. Mimpi ini saya rasa bukan mimpi yang buruk, tapi mimpi yang up to date untuk SDM kita di Sulawesi Utara ini. Apalah artinya kalau kita menciptakan SDM pintar sehat, tapi punya karakter yang agresif, punya karakter yang homo hominidus manusia, bola serigala bagi manusia yang lain. Bilang saya orang lain. Dan ini bisa membedakan SDM kita dengan 200-an juta yang lain yang ada di Republik ini, bahkan di dunia. Seperti Samratulangi punya slogan Yang banyak. seperti manusia harus saling memanusiakan. Dan itu kan bukan satu hal yang gampang, Ya. tapi gampang diucapkan, tapi hal yang Berlandaskan kasih semua. dan sampai saat ini banyak sudah tidak acukan lagi oleh konsep-konsep pemerintah. Dan mau itu Ya. yang punya toleransi tinggi. Supaya betul-betul Sulawesi Utara ini nyaman untuk semua agama, semua bangsa. Itu harus mulai dari pendidikan, jalur pendidikan Dan karakter ya. karakter kita. Jadi saya pikir sudah cukup holistik target-target, mimpi-mimpi dan upaya kita untuk namanya SDM. Oke. Ya, menarik ini. Jadi luar biasa menyiapkan sumber daya manusia yang sudah dirancang, dipikirkan oleh Pak Sepen Kando ketika nanti 5 tahun menjabat dan 3 tahun berkenan, 2 periode 10 tahun, itu yang disiapkan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga ini Pak, jadi masalah pendidikan, kesehatan, ini masalah kesejahteraan masyarakat atau terkait dengan income per kapita. Dan di mana income per kapita masyarakat bisa meningkat, berarti harus gubernur itu jangan hanya bergantung terhadap APBD. APBD Sulawesi ini sangat kecil, hanya 3,9 triliun ya, dibanding Kalimantan Timur 10 triliun, di Papua 10 triliun, apalagi provinsi-provinsi di Pulau Jawa itu 2 digit triliunnya. Kita di bawah 4 triliun. Sehingga gimana mau cari duit supaya DGP kita ini meningkat atau produk domestik regional bruto kita meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan income per kapita masyarakat sehingga masyarakat bisa sejahtera. Apa strategi Bapak nanti 5 tahun ke depan, apa yang dipikir? Ini juga masuk dari misi yang kedua tadi kan, SDM, S, dan kedua K. Kaya itu konektivitas. Oh, oke. Konektivitas berhubungan dengan apa yang kamu sampaikan tadi, kesehatan. Masalah konektivitas kita ini kan teori ekonomi sampaikan bahwa 3 hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, government expenditure, belanja pemerintah ya. Karena setiap tahun belanja pemerintah kita siapa yang sudah disebutkan Tommy tadi ya, kita hanya 4 triliun kalah dengan Kutai Kertanegara ya, kabupaten Banyak atas 5 triliun. dengan
di Jawa ini DKI Jakarta 76 triliun, Jawa Barat keluar, apalah artinya kita 4 triliun, potong biaya-biaya pegawai dan lain-lain, itu belanja modal kita tidak sampai 1,5 triliun. Jadi saya setuju, saya punya anggapan bahwa kita jangan pernah mengandalkan transfer pemerintah pusat, bahkan pernah mengandalkan kerajaan pemerintah government. Ada variabel yang kedua yang harus kita dorong, yaitu apa? Ekspor. Ekspor ya. Ekspor ini kan Ya. hubungannya dengan moda transportasi, konektivitas. Jadi makanya kita akan terus berupaya Minta konektivitas kita yang sudah ada ini untuk dijadikan pertama sarana transportasi itu, kedua pariwisata. Kita ada banyak sekali kita diberikan berkat oleh Sang Pencipta, alam kita ini sangat bagus, di laut, di darat kita bagus sekali, sehingga kita harus mampu mempublikasikan ini ke dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga harus mampu menyiapkan transportasi, akses, stabilitas, dan konektivitas. Dan ini yang sudah kita punya modal ke Jepang, ke Cina, ke Singapura, ke kota Kinabalu, ke Jepang ini, ke Korea ini, tidak boleh berhenti. Jadi tugas saya ke depan untuk lebih banyak lagi membuka lagi. Saya boleh sampaikan itu bukan satu hal yang mudah. Selama yang kita capai ini, tidak banyak provinsi yang mendapatkan fasilitas boleh membuka ini. Ini harus berhubungan dengan banyak sekali stakeholder. Baik swasta maupun jadi pemerintah saja, dari IMF, dari imigrasi, dari cukai, karantina, Pertamina, belum lagi pelaku usahanya, atau airline-nya. Jadi itu harus perlu pertama extraordinary personal pemerintahnya, seperti Pak Oli lakukan luar biasa. Yang kedua effort. Yang ketiga jadi semua Anda harus mencari koordinator tim baru untuk mendapatkan ini. Kalau kita hanya duduk-duduk saja, kapan pelaku-pelaku transport internasional airline dan kargo ini mau datang di Sulawesi Utara? Kan selalu ditanyakan apa yang mau diangkut, ada apa mana di sana. Ibarat mau bicara mana lebih dulu, ayam atau telur, kan tidak akan ada jawabannya. Dan yang lain harus pemimpin kepala daerah yang punya komitmen, punya integritas, punya will, punya tekad, supaya mampu meyakinkan. Dan apa yang kita sudah lakukan, saya lakukan harus saya teruskan, kembangkan. Kalau perlu langsung dari Amerika, kalau perlu langsung dari Australia, jadi itu kan perlu penetrasi lebih lanjut. Anda akan dinilai di situ. Ada ini pemimpin yang avant-garde atau tidak. Dan saya yakin dengan modal yang sudah diberikan oleh Pak Oli nanti, saya akan mampu meneruskan dan mampu meyakinkan teman-teman yang lain, lain, terutama di Pasifik, bagian utara, untuk buka ini. Nah, ini terbuka konektivitas ini pasti produk-produk, semua produk-produk kita akan terpasarkan dengan baik. Produk-produk pertanian, produk-produk kelautan. Sekarang kan bahkan dari Maluku, dari Ternate, dari Bali ikut nebeng kargo lewat Sulawesi Utara. Kargo Garuda kita yang ke Tokyo ini untuk mengangkut produk-produk ikan, walaupun cara-caranya jauh lebih ketat. Nah, ini dan kargo ke Singapura jalan terus,
Sekarang produk-produk hortikultura kita lebih gampang memasarkan. Kemarin Konsul Jenderal Indonesia di Kota Kinabalu datang ikut mendampingi Air Asia-nya. Sudah disiapkan juga pengusaha-pengusaha mereka, selain pengusaha travel juga pengusaha consumer good untuk melihat mana yang boleh dibawa dari kita. Karena banyak dari kita. Karena mereka juga di Kota Kinabalu produk-produk ikan, produk-produk hortikultura, banyak dibutuhkan oleh mereka. Ini baru satu daya ungkit untuk meningkatkan ekspor. Nilai tukar petani kita. Nilai tukar petani kita. Bayangkan kita, kalau petani dari Jawa dengan kita bisa langsung kirim makanan ke luar negeri. Itu baru, belum lagi yang masalah hinterland kita seperti Ternate, Papua, Maluku dan PKN. Ini semua juga kalau tidak ada konektivitas domestik jangan diharap. Makanya kita di masa Pak Oli dan saya meyakinkan semua island. Kita sekarang sudah ada Transnusa yang langsung ke Bali. CMR sampai ke Papua. Batik lain kan semua ke Maluku, Ternate. Itu juga perlu pendekatan. Kan kita geopolitik kita oke, tapi kalau tidak ada pendekatan, jangan orang mau membuka. Ini kan satu bisnis yang luar biasa mahal. Untuk meyakinkan mereka, coba buka. Puji Tuhan mereka mau buka. Sehingga kan akhirnya yang terbantu siapa? Pelaku-pelaku ekonomi, petani, nelayan dan lain-lain, usaha semua senang bisa membawa produk ke daerah domestik selain yang internasional tadi saya sudah bilang. Betul. Akhirnya juga kan bukan juga lagi ke Balikpapan. Jadi betul-betul masalah konektivitas internasional dan domestik itu capaiannya luar biasa, dan resiprositas dengan apa yang saya sampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah adalah ekspor. Masukan devisa Ekspor keluar, ekspor ke regional domestik ini penting. Makanya kita mulai mainkan dengan pembukaan konektivitas lokal ini. Jadi makanya misi yang kedua saya ini tadi SDM dua konektivitas. Tidak ada hal lain yang bisa meningkatkan ekspor kita selain konektivitas. Ke depan kita akan berusaha supaya lebih banyak lagi jalur perhubungan laut yang dibuka kita dengan Indonesia Timur. Dan itu perlu dipenetrasi lagi pelaku-pelaku ini. Sekarang ini secara de facto laut ini satu bulan 1.500 kontainer di ITIS kargo yang berangkat. Ini kita mau yakinkan dia supaya tambah besar depannya, supaya produk-produk tambang dari Indonesia Timur, dari Maluku dan Luwu gitu, yang selama ini mereka harus repot mencari kapal untuk pengiriman, sudah lewat kita saja. Itu juga yang dari Papua. Jadi sekali lagi saya sampaikan konektivitas sangat mempengaruhi upaya kita meningkatkan kesejahteraan. Selain belanja pemerintah, yang itu adalah ekspor dan turisme wisatawan. Selain itu saya sudah termasuk terus. Yang ketiga tadi dari Pak Bung Tommy kan sampaikan apa untuk kesejahteraan kita. Jadi selain belanja pemerintah, ekspor yang ketiga tidak kalah penting adalah investasi.
Gimana investasi? Bagaimana kita meyakinkan Investor untuk investor, karena kita tahu persis bagaimana red tape birokrat selama ini. Red tape itu suatu julukan kepada efek negatif dari birokrasi, ya, sehingga memperpanjang, memperlama, mempermahal birokrasi. pengurusan perizinan dengan birokrasi. Kita sudah selama ini memang masalah, contoh saja IMB. Ya, IMB itu kan itu kewenangan kabupaten kota. AMDAL itu tahun ini kewenangan provinsi, tahun depan ditarik ke pusat. Hanya dibalikan lagi yang parsial. Kita harus punya affirmative action untuk ini. ya, Dalam beberapa case, Pak Gubernur memintakan saya shortcut, yakinkan investor tidak perlu ada AMDAL, tidak perlu ada IMB, bukannya tidak ada, paralel saja urusnya, ya, sehingga mereka boleh langsung yakin membangun. Bayangkan kalau umpamanya investornya pakai uang bank, ya, mau urus perizinan dan AMDAL saja 2 tahun, bunga banknya sudah berjalan. Apa mau orang mau investasi di kita? Ya. Dengan cara itu, breakthrough, ternyata kita Sulawesi Utara ini mendapatkan penghargaan provinsi yang realisasi investasi yang paling besar di Republik. Nominalnya mungkin ya, kalah dengan persentase jauh, tapi dari segi usulan kita paling tinggi realisasinya. Contoh ya, teman-teman pernah lihat Hotel Luansa. ya, Luansa itu dengan investornya, saya dan Pak Gub datangi rumahnya, memberi keyakinan, bangun saja. Masalah perizinan nanti kita atasi, kita yang urus, yang selesaikan. bukan selesaikan, protek. Tidak ada yang bagian. Karena kita tahu kita perlu banyak bangun hotel-hotel supaya tujuan kita mais itu Ya. penting. Itu baru hotel, belum lagi pabrik-pabrik yang lain, belum lagi investor besar seperti dari China, Ya, yang Kons, Pabrik Semen dan lain-lain. Tanpa adanya investasi, bagaimana coba tenaga kerja? ya, Bagaimana TAD teman-teman kabupaten kota? Padahal itu kan bukan TAD ke kita, ya, itu kan ke kabupaten kota Manado. Ya kan? Mana bangun resort, bangun pakai, tunggu perizinannya sampai kapan? ya, Tetap kan perizinan harus ada, ya, tapi kita harus ada afirmatif supaya cepat ini semua boleh jalan. pelayanan cepat. Jadi 3 itu yang menurut hemat saya ke depan akan kita fokuskan dalam peningkatan kesejahteraan. Ya, Tidak menolak transfer daerah, belanja ya, pemerintah, betul. belanja pemerintah pun kita berupaya supaya betul-betul dirasakan masyarakat. Serapan anggarannya. 60% belanja modal, Ya, belanja langsung, ya, 40% belanja rutin. betul. Di pola selama ini yang 70-30 belanja rutin, 30 belanja, kita berusaha merubah. Ya, Saya dari target saya harus rubah 5 tahun ke depan ini, harus semakin tahun progres untuk belanja modalnya harus ditingkatkan kesejahteraan perumahan, ya, supaya betul-betul belanja pemerintah itu lebih fokus kepada tingkat belanja yang kesejahteraan, termasuk yang hibah-hibah bantuan keagamaan dan lain-lain. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, ekspor ya. perlu Tingkatkan devisa dulu. didorong terus konektivitas. Jadi data surplus terus selama Jadi, pemimpinan. Ini fakta karena konektivitasnya ada. Ya, Bayangkan kalau barang ada, terus tidak tahu bawa kemana. ya, Selama bertahun-tahun kan Belitung sebagai hub port itu belum bisa terwujud.
tahu mau bawa kemana dan tidak tahu mau pakai apa. Pakaian. Sekarang kita sudah laut, Darah ada. bukan laut. Nah, kita malah semakin saya beri keyakinan kepada ini multinasional company yang punya itu. Bagaimana pengamangan di Sulawesi Utara? Kalau Anda orang asing itu pasti dihargai, Anda akan dilindungi. Bagaimana Anda tidak akan dikelilingi oleh red birokrat. Ini saya selalu bagian saya meminta dengan wali kota itu jangan ada hal-hal yang memberatkan ya, teman-teman. Yang ketiga investasi. Kita dorong terus misalnya langsung status kejelasan pemilikan tanah. Ya, jadi momok sekarang untuk investasi untuk pembebasan tanah yang di hotel yang di Pegunungan itu ya masalahnya kan itu tanah. Ternyata terjadi kecenderungan kita di sini seluruh Indonesia untuk mempersoalkan masalah status tanah. Tapi mafia tanah ini ya. Ya ini juga harus sama-sama kita hilangkan, mengganggu investasi. Selalu sudah punya ada mindset ke orang kalau ada tanah yang mau diinvest itu dipermasalahkan. Iya. Ini saya sudah tidak tahu kenapa ini jadi modus. Ini kan berbahaya. Ada strategi itu untuk menghilangkan supaya tanah yang rencana akan jadi proyek investasi atau proyek nasional itu tidak dimasuki oleh mafia tanah, sehingga Betul. ya investor dapat tanah langsung dari rakyat dengan harga misalnya 10 ribu per Kalau ada hektar. rakyat yang menikmati, jangan arah mafia ini. Saya selalu sampaikan mari kita bekerjasama dengan teman-teman di kejaksaan sebagai pengacara negara untuk membantu mereka supaya tidak ada mafia tanah yang masuk. Ya, ini salah satu juga kendala investor. Dan memang secara kultur Sulawesi Utara ini kan status pemilikan tanahnya punya orang semua, Hak milik ya. ini kekayaan lokal yang ternyata jadi sindikat juga. Kalau di luar kan orang punya ribuan hektar sementara di Kalimantan, tapi di kita ini di Sulawesi Utara mana ada orang yang punya tanah luas-luas, tapi itu kan satu kearifan lokal di mana masyarakat yang punya. Sebetulnya itu sangat mudah investasi itu. Karena kalau macam yang menggunakan investasi itu juga mengapa kita kemiskinannya kurang? Karena kita semua punya aset, punya tanah. Mungkin orang drivernya Bung Tommy juga kalau tadi di kampung ada tanah tuh. Kita 80% orang Sulawesi Utara punya tanah, punya aset. Jadi kita kalau pakai bank dunia ukurannya bukan miskin, punya aset. Ada lagi tadi masalah status tanah ini harus kita jadi agenda juga ke depan supaya investor lebih gampang. Betul. Harapan saya ada nanti akan dibentuk selain satu atap itu, satu atapnya juga ada satu eselon 3 yang membantu pengurusan tanah. Pemerintah ikut memonitor, ikut in charge, ikut melindungi investor yang untuk pembebasan tanah. Kalau tanpa ada itu, jangan harap juga ada akan banyak investor. Jaminan hukum untuk masalah tanah. Jadi sekali lagi kalau balik lagi ke topik yang ketiga Mas Tommy disampaikan masalah kesejahteraan, tiga ini yang saya kira tetap harus kita jaga, harus kita kembangkan. Di samping juga memaksimalkan sumber daya alam yang ada, misalnya kita juga tidak ada minyak dan gas. Kita punya tambang punya emas, kandungan emas di beberapa kabupaten di Sulawesi Utara yang mungkin kami harapkan bisa meningkatkan itu bagian kesejahteraan masyarakat dari yang ketiga tadi investasi.
Jadi investasi selain investasi apa, non kekayaan alam, Ya. natural resources juga harus juga kita tingkatkan apa yang kita miliki. Ya. Sudah disinggung masalah pertambangan, ada banyak tambang emas, ya, walaupun banyak ada permasalahan tentang usaha tambang ilegal. Ya. Saya percaya BNT ini justru pertambangan tradisional yang banyak melibatkan masyarakat. Pertama rakyat. Pertambangan rakyat. BPR itu. Tidak ada jalan lain selain kita berupaya membentuk BPR. Dengan jalan BPR ini kepastian hukum ada, Ya. dan regulasi untuk saudara-saudara kita yang bergelut di tambang juga ada. Regulasi itu termasuk regulasi mitigasi Ya. mitigasi keselamatannya, Ya. ya, termasuk mitigasi lingkungan. Jadi kita sudah pikirkan mitigasi kebencanaan, kan banyak terjadi kan. Ya. Ya. Tambang liar justru Ya. tertimbun, ya. Kalau tambang yang tidak liar tidak pernah ada. Ya. Ya. Karena masalah karena mereka lihat tidak ada pencerahan, Ya. umpamanya dari institusi terkait untuk memberikan pengajaran bimbingan mereka tentang mitigasi. Ya. Nanti Berarti ada rencana harus Ya. di WPR itu termasuk mitigasi kebencanaan, termasuk mitigasi lingkungannya. Ya. Mereka juga tidak bisa merusak lingkungan, bahkan kita harus memikirkan tentang pasca tambang sama dengan usaha tambang yang resmi. Ya. Jadi penting itu BPR, Ya. penting itu masalah tambang. Jadi yang paling terakhir itu masalah lingkungan, mitigasi akan juga harus ke depan bagaimana. Karena saya lihat kan ada banyak pertambangan ini, ada yang legal, ada juga yang ilegal ini. Tapi gimana yang legal, semoga mereka bisa legal ke depan, dan juga bagaimana masyarakat bisa menikmati lewat BPR. Jadi saya semuanya bisa saya sampaikan, justru yang masyarakat yang mengatakan tradisional ini banyak melibatkan Ya. masyarakat kita. Alangkah satu hal yang ironis apabila kita mengwartinakan mereka, memikirkan mereka. Justru mereka harus dikanalisasi supaya mereka jadi legal, aman dan lingkungan tidak rusak. Siap. Oke, Pak, 1 jam Pak, dari setengah 9 tadi, ini setengah 10. Masa sudah 1 jam? 29. Pas waktunya. Jadi, and people, demikian percakapan kami dengan calon Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, yang telah memaparkan apa rencana yang akan dibuat yang sudah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan dan bahkan sampai 1 dekade atau 10 tahun ke depan, yaitu menyiapkan pendidikan, kesehatan, dan yang terakhir itu mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara. Dan lewat pemaparan Pak Stephen tadi, ya pemirsa bisa mendapat gambaran bagaimana 5-10 tahun ke depan ketika mempercayakan pemerintahan Sulawesi Utara ini di bawah kepemimpinan Pak Stephen Kando, pendidikan kita akan seperti apa, kesehatan kita akan seperti apa, dan kesejahteraan kita akan seperti apa. Sudah dapat penjelasan dari Pak Stephen, dan kita masyarakat tentu akan menentukan siapa yang terbaik nanti dan siapa yang akan kita percayakan untuk memimpin daerah kita yang tercinta ini, daerah Sulawesi Utara, untuk 5 bahkan 10 tahun ke depan. Terima kasih Pak Stephen untuk waktu di tengah kesibukan Bapak. Saya sudah mengundang saya dan teman-teman Media Pos. Ya.
ini bukan yang pertama, masih banyak yang bagian dari visi misi kami yang Ya. belum Ya, terangsang oleh Tommy. Ya. Salam untuk semua. Mengingat waktu sebenarnya masih banyak yang akan disampaikan, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Sekali banyak lebar lagi soal visi misi dari Pak Stefan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.